Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo. Kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa aplikasi yang biasanya kita gunakan dalam mengakses internet. Yang pertama, misalnya kita bisa menggunakan browser. Browser ini merupakan media utama pada saat kita ingin mengakses internet di luar misalnya bersosial media gitu ya. Kalau bersosial media biasanya ada aplikasi khususnya, aplikasi yang dibuat oleh si penyedia sosial medianya, misalnya Facebook, kemudian Instagram, dan seterusnya. Itu biasanya ada aplikasi tersendiri. Jadi tidak selalu harus menggunakan browser, tapi bisa juga mereka biasanya menyediakan juga versi browser yang diakses via browser gitu ya. Nah, hal yang paling sering atau yang paling mendukung dalam berinternet ria, biasanya kita harus memiliki yang namanya email. Nah, untuk email ini, saya sarankan kalian menggunakan email-email yang resmi. Ada beberapa mahasiswa yang biasanya membuat email dengan nama yang alay gitu ya, misalnya ya. Alay itu maksudnya nama yang tidak sebenarnya. Jadi sebaiknya menggunakan nama yang benar sesuai dengan nama Anda misalnya. Walaupun di belakangnya nanti ditambahkan beberapa atribut, tapi namanya itu nama Anda. Jadi itu usahakan punya email yang seperti itu. Nah, misalnya di sini kita contohkan, misalnya kita buka Gmail gitu ya. Ini kebetulan saya sudah login, jadi langsung masuk ke Gmail saya gitu ya. Nah, di aplikasi ini, aplikasi Gmail ini, nah ini memiliki hubungan dengan berbagai macam aplikasi yang lain. Nah, di sini contohnya. Ini misalnya dengan Google Search, kemudian bisnisku dengan YouTube. Jadi satu akun ini usahakan Anda memiliki satu akun yang resmi. Kalau misalnya kalian mau punya yang eh, versi kedua atau akun kedua, akun ketiga, akun keempat gitu ya. Misalnya yang satu untuk mencoba bisnis online gitu ya misalnya, itu ya silakan saja, tapi minimum punya satu yang resmi gitu ya, yang resmi dan yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi Anda dan itu benar Anda gitu ya. Misalnya kalau nama Anda Vika Kurniawan misalnya, nah itu Vika Kurniawan 1988 misalnya, atau Vika Kurniawan 1995. Nah, itu tidak masalah. Masih mengidentifikasi atau masih teridentifikasi bahwasanya nama Anda di situ benar. Jadi usahakan punya satu lah yang seperti itu. Nah, beberapa aplikasi yang terkait dengan email Anda di sini saya contohkan yang menggunakan Gmail gitu ya. Di sini ada YouTube, ada Map, ada Gmail itu sendiri, kemudian Google Meet. Ini sangat penting ya pada saat Anda melakukan perkuliahan. Kemudian Drive, Drive ini apalagi untuk media penyimpanan gitu ya. Kemudian kontak Anda ini yang tersimpan di handphone biasanya tersimpan di sini juga karena disinkron atau backup kontak di Google gitu ya. Kemudian ada Google Duos, kemudian Google Foto, Google Translate atau terjemahan, di sini ada kalender dan seterusnya. Ya, jadi akun-akun Anda itu yang resmi tolong digunakan untuk hal-hal yang mendukung karir Anda gitu ya. Nah, ini kalau yang ini terkait dengan setting akun Anda di sini. Nah, kita coba dibuka. Nah, di sini ada data beranda, kemudian info pribadi, kemudian data dan personalisasi. Jadi di sini Anda bisa merubah-rubah gitu ya, merubah setting gitu ya. Nah, ini keamanan, kemudian berbagi, kemudian pembayaran, kemudian tentang dan seterusnya. Nah, itu yang terkait dengan email Anda gitu. Jadi silakan Anda coba, terutama ini dia. Ini kan hanya simbol ya di sini ya.
huruf A gitu saja ya. Nah, kalau email resmi biasanya di sini tambahkan di sini nih, di info pribadi silakan Anda tambahkan foto Anda. Nah, foto Anda, upload foto Anda di situ. Nah, itu nanti dijadikan bahwasanya patokan bahwasanya ini email resmi Anda gitu. Ya, jadi usahakan pakai foto yang ya yang resmi gitu. Jadi bukan sembarangan gitu. Nah, ini contoh saja, misalnya ini kita ingin mengganti. Biasanya kan kita isiinnya asal nih. Tanggal 6 Juli 1987 misalnya. Asal saja. Padahal ini anak saya, Adinda Kristina ini anak saya. Nah, ini misalnya kita ingin ganti pun ya bisa aja. Kita mau ganti gitu ya. Nah, silakan Anda ganti-ganti. Sesuaikan minimum satu untuk email resmi Anda. Gitu ya. Ini email untuk second email atau untuk mencoba gitu ya, mencoba beberapa misalnya untuk berbisnis online dan seterusnya gitu ya. Oke, itu terkait dengan penggunaan email. Oh iya, kalau misalnya diminta mengirim email pun harusnya sudah terbiasa lah karena sudah sering mengirim email gitu ya. Terkait dengan attach file, kemudian mana body, mana subjek gitu ya. Itu harusnya kalian sudah terbiasa lah. Sebentar kita coba lihat di sini. Kita tunggu sebentar ya. Menulis email gitu ya. Bahwasanya email itu terdiri dari beberapa bagian atau beberapa, nah ini bagian pengirimnya ke siapa, dikirimnya ya, kepada siapa gitu. Kok pengirimnya berarti dikirimnya ke siapa gitu ya ini ya. Kemudian subjek, kemudian ada body, kemudian di sini ada format, kemudian ada lampirkan file atau link, atau di sini dikasih emot, kemudian Google Drive, apalagi ini sisipkan foto, kemudian mode rahasia, kemudian sisipkan tanda tangan digital tentunya ya, atau di sini buang gitu. Oke, nah itu cara-cara untuk mengirim email, nggak perlu dijelaskan panjang lebar lagi lah sepertinya ya. Oke, itu saja terkait dengan email. Untuk terkait dengan media sosial, kalian lebih jago lah daripada saya karena tiap hari nguprek media sosial gitu ya. Yang Facebook, yang Instagram, kemudian Twitter dan seterusnya lah. Kalian udah jago untuk menggunakan itu, sepertinya tidak perlu untuk kita bahas panjang dan lebar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.